Pertama itu pengertian dulu, pengertian pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam pembelajaran yang akan menggunakan konsep secara mendalam berkaitan antara konsep salah satu membahas sesuatu yang antaranya satu memahami makna konsep. Jadi kalau di pembelajaran mendalam itu siswa bukan menghafal rumus. Kalau anak melihat angka 5 itu ada beberapa rumus yang masuk. Ada pertama 2, pertama 1 jadi 5 6 kurangi 1 jadi 5 atau 1 kali 5 jadi 5 juga. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui rumus-rumus apa yang terjadi banjir. Nah, konsep itu yang akan digali oleh anak. Jadi di sini yang namanya membangun kualitas pengetahuan, gambarannya seperti kita mau mempelajari matematika di penjumlahan. Anak bisa mengaktualisasikannya, dikoneksikan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Anak suka menghitung uang 1.000, 2.000, 3.000. Nah, itu dikoneksikan dengan penjumlahan. Jadi soalnya pun juga kita harus betul-betul komplit sesuai dengan kehidupan nyata. Jadi kebetulan Pak, saya sudah komunikasi dengan tim ahli. Saya mau pingin tim ahli itu mengajukan pilihan ganda itu hapus. Ciri-ciri pembelajaran mendalam satu berpusat pada siswa. Jadi budak trigowian baik. Jadi anak sudah menggali informasinya, terus menekankan pada proses inquiry dan penyelesaian masalah yang selalu apakah nanti yang dibahas. Dan kita juga sama itu dan membahas terkait dengan inquiry kolaboratif. Terus mengutamakan refleksi dan transfer pengetahuan ke situasi baru. Ini menjadi yang kita harus betul-betul setiap pembelajaran kita refleksi apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang perlu dipertimbangkan. Terus sesuai dengan pengetahuan ayunan kita bandingkan dengan pengetahuan sekarang. Itu terkait pengenalan pembelajaran. Kan kita masuk ke modul 1, di sini ada pola pikir. Terus di sini ada pola pikir tetap ini yang menganggap kemampuan bawaan tidak dapat dirubah. Jadi semakin diri serangan, orang mesti bisa. Itu PPT. Sekarang itu tantangan pemerintah itu merubah PPT menjadi PPP. Di sini pola pikir tetap adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan, lahir. Nah, jadi itu yang harus kita diperbaiki dari anak. Ciri-ciri pola pikir tetap. Satu, menghindar tantangan karena takut gagal. Jadi bukan memang kita disebutkan paling. Itu yang menjadi maksudnya. Batu alusnya selain menjadi bahan pertimbangan dia untuk mengadu supaya berhasil, tapi malah menjadikan olok-olokan. Itu jadi masalah. Oh, sombong berarti orang kayak oke. Jadi kalau anak sudah dina pikiran kayak eta, berarti PPT ini sudah berat. Soalnya sudah berpikir orang lain bicara itu. Anak sudah berani bicara itu, berarti PPT-nya sudah tidak tinggi. Nah, jadi sangat lemah. Jadi dalam batu halusnya lebih diturunkan, lebih diikuti, tapi menjadi lawan. Anak makanya itu di siswa itu sistem geng itu harus hilang. Soalnya lagi lawan. Terus tidak mau mencoba hal baru karena awalnya gagal. Ini mungkin perlu diperbaiki lagi, dikeras. Terus menganggap usaha tidak penting karena percaya hasil ditentukan oleh kemampuan bawaan. Ini mudah-mudahan jadi memang pemain yang dipacok mengambil itu. Mau main kacok, jawa. Terus di sini dampak pola pikir tetap. Pola pikir tetap memiliki pengaruh negatif terhadap motivasi belajar, mengembangkan diri dan keberhasilan jangka panjang. Dampaknya satu, menghambat perkembangan diri, jadi gak mau belajar, datang kekerasan sebatas duduk, datang kekerasan sebatas nulis, mungkin belajar. Terus enggan belajar hal baru, karena itu ya gitu, dan menahan itu ya kan itu menahan. Jadi mungkin itu diperbaiki. Terus mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Sampai yang diajar matematika, anak sudah mulai mencoba matematika seperti gitu. Terus kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan. Nah ini, apalagi sekarang itu berhubungan dengan teknologi, anak itu langsung merumput. Terus yang keempat, sulit menerima kritik, saran, karena dianggap saran pribadi. Jadi langsung ayah saran tadi dianggap itu nyerang pribadi. Ini kita simpulannya ini adalah pola pikir tetap dalam sejarah monoton. Jadi langsung ayah kritik itu nyerang. Kamu saran dia, nganggap teh
sombong atau naon, itu lain cerita. Ya, jadi pola pikir tetapnya sudah betul-betul cenderung merendah kesehatan. Ya, kita berusaha untuk memperbaiki, jangan sampai suatu ada saran atau kritik itu dijadikan sebagai saran. Ini ada contoh pola pikir tetap di sekolah. Ini, saya memang bodoh di matematika, percuma belajar lebih keras. Itu di sekolah contoh PPT. Contoh PPT di rumah, waktu ada tugas, saya tidak kreatif, jadi tidak mungkin bisa menggambar. Itu PPT juga. Terus dalam pekerjaan, kalau saya gagal sekali, berarti saya tidak cocok di bidang ini. Jadi kalau kita ada di sini, siswa kita menemukan hal seperti ini, mungkin kita harus mengarahkan anak supaya secepatnya berubah pemikiran jadi pola pikir berkembang. Strategi mengatasi pola pikir tetap, satu adalah sadari pola pikir yang pertama, identifikasi kalimat negatif, saya tidak bisa. Terus ubah pola bahasa, tambahkan kata belum, saya belum bisa menguasai. Jadi ke anak ini ada dua kalimat, hilangkan kata saya tidak bisa atau saya bodoh. Yang kedua, tambahkan kata belum. Itu jangan usah bilang saya tidak bisa, berarti belum bisa. Terus yang ketiga, hargai proses usaha, fokus pada strategi bukan hasilnya. Mungkin di sini juga kemarin itu bahas juga ke Pak Kakek. Jadi Pak Kakek cuma melihat efek kumpul, tidak melihat prosesnya. Nah, kita juga ke siswa itu tolong ukur nyari hasil laporan, oh bener enggak? Tapi kita direfleksi hasilnya, prosesnya seperti gimana? Terus yang keempat, ada belajar dari kegagalan, jadikan umpan balik untuk kebaikan. Terus yang kelima, kelilingi diri dengan lingkungan positif, guru, teman, keluarga yang mendukung. Jadi usahakan siswa itu diarahkan membawa tujuan tujuan supaya pola pikir tetapnya tidak ada. Jadi kenal kayak hasilnya diagnosis, namun tidak sampai dari orang itu. Terus apakah kita ada di zona pola pikir tetap, PPT atau fixed mindset? Itu mah kita kembali ke diri kita, silakan merefleksikan diri kita. Terus yang kedua, ada pola pikir bertumbuh atau growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha pembelajaran, strategi yang tepat dan dukungan dari orang lain. Nah, itu dipastikan namanya terbiasa sok jeung bapak jeung ibu prababana diajar. Jadi itu dalam penguatan ke anak supaya mindset katanya tidak ada. Terus ciri-ciri pola pikir bertumbuh, melihat tantangan sebagai peluang belajar. Jadi terpancing atau siap menghadapi pembelajaran sesulit apapun. Jadi ayah muda kalau masih diajar saya pasti ke sekolah. Tidak takut gagal karena kegagalan dianggap bagian dari proses. Tidak pernah mesin gagal, nyala mesin gagal pernah sekolah. Habis itu ke sana. Gak usah sekolah mesin gagal mah. Dan sebentar berarti. Terus mencari strategi baru ketika memenuhi hambatan. Terus prinsip utama pola pikir bertumbuh. Pola prinsip berpikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kemampuan, kecerdasan dan keterampilan dapat terus berkembang melalui usaha, strategi yang tepat dan pembelajaran dari pengalaman. Satu, keyakinan terhadap proses belajar. Tiap orang bisa berkembang. Jadi yakinkan dulu proses kitanya, baru ke hasil. Fokus pada usaha dan strategi bukan hanya hasil. Usaha adalah kesempatan belajar dari kritik dan umpan balik. Orang berkembang itu, bertumbuh itu, kritik dan saran itu menjadikan umpan balik. Kalau PPT itu menjadi dianggapnya serangan pribadi. Terus yang kelima, menghargai usaha orang lain dan kerjasama. Saya pernah mengalami beberapa angkatan menjadikan umpan balik, tapi bukan nilai halusnya kan ada genggaran itu muncul. Terus jadi pola pikir bertumbuh, PPP berani mencoba hal baru, sikap mental yang menunjukkan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman. Nyaman lama dia berarti. Terus metode atau tantangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya meskipun ada risiko gagal. Terus yang kedua, tidak mudah menyerah ketika gagal. Terus yang ketiga, mencari cara lain jika gagal pertama kali. Terus menganggap berserah sebagai proses belajar. Terus yang selanjutnya ini strategi mengembangkan pola pikir berkembang, mengubah mindset dari PPT ke PPB. Jadi asal-asalan pola pikir tetap menjadi pola pikir. Terus menanamkan nilai pantang menyerah. Jadi anak jangan sampai mengeluh, tidak ada istilah mengeluh. Terus memberikan tantangan yang sesuai kemampuan. Terus mengajarkan bahwa otak bisa berkembang. Kejelimetan guru itu adalah kita mengawasi proses anak. Jadi nilai itu bukan dari hasil saja, tapi dengan prosesnya juga. Apakah kita sudah di zona pola berpikir bertumbuh atau PPB atau mindset? Itu kembali ke diri kita masing-masing untuk merefleksi. Kesimpulannya, pola pikir dalam pembelajaran dalam berperan penting karena menentukan cara peserta didik memandang tantangan dan proses belajar. Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.